Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas PowerPoint mata kuliah Interpersonal Skill yang diampu oleh Ibu Yulia Hairina, SPSI, MPSI, dengan judul Mengelola Konflik dengan Positif. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Helena Fatnisa, Istiqomah, Muhammad Abdi Putra, Muhammad Yogi Ilmawan, Raudatul Yuleha, dan saya sendiri, Rifki Khairid. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita tidak dapat menghindar dari terjadinya konflik. Untuk itu, kemampuan untuk mengelola konflik dengan positif sangat diperlukan agar tidak menghambat proses interaksi dengan orang lain. Apa itu konflik? Konflik dapat diartikan adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok dengan kelompok, atau organisasi dengan organisasi. Manfaat dan dampak buruk konflik. Manfaat konflik. Ada beberapa dari manfaat konflik. Yang pertama, motivasi meningkat. Kedua, identifikasi masalah atau pemecahan meningkat. Yang ketiga, ikatan kelompok lebih erat. Yang keempat, penyesuaian diri pada kenyataan. Yang kelima, pengetahuan atau keterampilan meningkat. Keenam, kreativitas meningkat. Ketujuh, membantu upaya mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan. Dampak buruk konflik. Ada beberapa dampak buruk dari konflik. Yang pertama, produktivitas menurun. Kedua, kepercayaan merosot. Ketiga, pembentukan kubu-kubu. Keempat, informasi dirahasiakan dan arus komunikasi berkurang. Yang kelima, timbul masalah moral. Keenam, waktu terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan tertunda. Jenis konflik. Terdapat 3 jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik diri. Konflik diri adalah gangguan emosi yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, yang kedua, konflik antar individu. Konflik antar individu adalah konflik antara dua individu. Setiap orang mempunyai 4 kebutuhan dasar psikologis yang bisa mencetuskan konflik bila tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, konflik dalam kelompok dan antar kelompok. Konflik dalam kelompok adalah konflik yang terjadi antara individu dalam suatu kelompok atau tim, bagian, organisasi, dan sebagainya. Sedangkan konflik antar kelompok melibatkan lebih dari satu kelompok. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebab konflik. Ada banyak penyebab terjadinya konflik, diantaranya adalah kegagalan komunikasi, perbedaan pribadi, struktur organisasi. Nah, kegagalan komunikasi adalah ketika sebuah komunikasi yang terhambat akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada situasi konflik. Yang kedua, perbedaan pribadi, yaitu perbedaan kepribadian menyebabkan perbedaan cara pandang, bersikap, dan berperilaku individu terhadap sesuatu. Perbedaan ini memungkinkan munculnya benturan-benturan yang berujung pada pertentangan. Yang ketiga, ada struktur organisasi. Di dalam setiap organisasi, ketidakjelasan struktur, peran, maupun hal-hal yang terkait dengan posisi struktur tadi akan memungkinkan munculnya sebuah konflik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pendekatan konflik. Sebuah konflik mungkin dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi mungkin pula justru berkepanjangan dan menimbulkan banyak dampak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi membesarnya sebuah konflik dan mudah atau sulitnya penyelesaian konflik tadi diantaranya adalah pengetahuan, wewenang, hakikat konflik, dan kepribadian. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu luas tidaknya pengetahuan seseorang tentang hakikat konflik dan hal-hal yang terkait dengannya akan menentukan keputusan yang diambil terhadap pemecahan konflik. Yang kedua ada wewenang. Jenis dan besar kecilnya wewenang seseorang terhadap konflik yang dihadapi akan menentukan keputusannya.
Yang ketiga ada hakikat konflik. Jenis, besar kecilnya, maupun orang-orang yang terlibat akan menentukan pendekatan yang digunakan untuk mengelola konflik. Yang terakhir yaitu kepribadian. Tipe kepribadian adalah suatu hal yang begitu berpengaruh dalam pengelolaan konflik. Orang introvert akan berbeda dengan orang ekstrovert dalam mengatasi konfliknya. Selanjutnya adalah cara menyelesaikan konflik. Cara menyelesaikan konflik secara efektif. Untuk dapat menyelesaikan konflik secara efektif dengan pendekatan yang saling menguntungkan ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita dapat mengenali dan memahami sifat konfliknya, serta bagaimana kita mengambil satu pendekatan yang positif untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai alternatif keputusan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan konflik secara efektif. A. Sikap dalam mengelola konflik. Yang pertama, pikiran harus sehat. Yang kedua, memiliki perasaan yang positif. Yang ketiga, kita harus memiliki etikat baik. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, kita harus memiliki perilaku konstruktif. B. Memahami konflik. C. Mencari solusi terbaik. Dan D. Memahami aspek emosi. Yang terakhir ada hambatan. Ada banyak hambatan dalam penyelesaian konflik. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah menghindari konflik. Walaupun menghindari merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik, namun tidak selamanya konflik dapat diselesaikan dengan cara menghindar. Bahkan mungkin dengan menghindari konflik ada kemungkinan kita bisa menciptakan sebuah konflik yang baru atau meningkatkan ketajaman konflik tersebut. Yang kedua, gampang marah dan tidak bisa mengendalikan kemarahan. Hambatan lain dalam penyelesaian konflik adalah emosi yang berlebihan seperti rasa marah. Emosi yang berlebihan akan mengaburkan fakta tentang konflik yang sebenarnya. Yang ketiga, sulit berpikir pada saat menghadapi konflik. Kondisi ini adalah hal yang alamiah. Adanya kepentingan pribadi mendorong pola pikir yang sering muncul pertama kali adalah bagaimana mendapatkan keinginan tersebut. Padahal konflik terjadi karena adanya kepentingan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Adanya kebutuhan untuk memenuhi keinginan ini membuat orang sulit berpikir untuk mencari penyelesaian konflik yang paling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. Yang keempat adalah sering mengungkit masa lalu. Masa lalu memang tidak mungkin dihapuskan begitu saja. Akan tetapi, terlalu sering mengungkit dan mengingat masa lalu kadang akan menyebabkan konflik menjadi lebih runcing. Yang kelima adalah orang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ego memiliki peranan dalam penyelesaian konflik, dan lebih sering, ego dari orang yang terlibat dalam sebuah konflik lebih banyak menimbulkan atau mempertajam konflik. Salah satu ego ini adalah merasa diri adalah yang paling benar, sehingga sulit atau tidak bisa menerima pendapat dari orang lain. Yang keenam ada sulit memikirkan solusi. Adanya kepentingan pribadi mengakibatkan orang merasa enggan dan sulit untuk memikirkan solusi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video dari presentasi kelompok 2. Salah hilapnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.